Halo teman-teman, ketemu lagi pada tutorial kali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan dari para subscriber ya. Dari teman-teman subscriber, mereka itu memberikan pertanyaan begini ya tentang saya. Jenis tinta yang cocok untuk cetak foto. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau menganalisis jenis-jenis tinta. Jenis-jenis tinta itu kegunaannya untuk apa? Ya, jadi simak tutorial kali ini. Jadi kalau kita orang awam itu nggak begitu mengerti jenis-jenis tinta, biasanya ngertinya air yang berwarna yaitu tinta ya. Jadi jenis-jenis tinta akan saya perkenalkan di pertemuan kali ini ya. Jenis-jenis tinta. Jadi tinta yang sering kita jumpai di pasaran ya, atau sering dipakai biasanya di kantor atau untuk pribadi itu memakai tinta dye. Tinta dye itu biasanya untuk dokumen atau untuk logo. Mungkin ini yang worth it di instansi ya, instansi atau pribadi. Biasanya kebanyakan orang itu memakai tinta dye. Tinta dye itu tintanya yang bening ya teman-teman, nggak begitu keruh ya. Setelah itu ada yang namanya tinta pigmen. Tinta pigmen biasanya untuk foto, sertifikat, piagam, atau hal-hal yang penting. Karena apa? Nanti ada kelebihannya sendiri yang nggak seperti tinta dye. Ada lagi tinta art paper. Tinta art paper biasanya untuk foto, untuk cover sampul, sampul buku ya, yang warnanya tajam ya, yang nggak pudar atau nggak luntur di kemudian hari yang lama ya, yang jangka waktunya yang lama, itu biasanya pakai tinta art paper ya. Setelah itu tinta sublim. Tinta sublim itu biasanya saya menemukan hal itu untuk cetak mug atau gelas teman-teman. Jadi gelas bulat itu kayak cangkir lah enaknya. Itu kadang ada gambarnya, foto, biasanya untuk souvenir pernikahan ada gambar fotonya lah, itu memakai tinta sublim. Itu dicetak di kertas transfer paper ya, setelah itu dipanaskan lah ya, ada alatnya ya untuk melekatnya di mug, atau biasa juga untuk sablon itu juga ada tinta sublim yang lama. Untuk perkenalan sablon menurut saya yang awal ini ya ini tinta sublim ya. Tinta sublim itu awalan yang kenal yaitu tentang sablon. Setelah itu berevolusi di akhir ini 2022 kalau nggak salah, di awal atau di akhir 2021 itu ada yang namanya printer DTF ya. Jadi tinta DTF itu juga ada. Untuk keempat jenis ini karakternya itu sama, keruh ya, agak keruh kayak santan. Ngerti santan kan? Kambil diparut itu, yang diperas itu santan. Jadi biasanya kalau tinta DTF itu untuk sablon, kaos sablon. Jadi ada kayak filmnya atau apalah itu, terus ditempelkan di kaos, di press itu nanti menempel di kaos ya. Biasanya printer DTF ini ya printer biasa yang dimodif untuk cetak DTF. Kita kembali ke topik yaitu masalah foto. Jadi foto itu problemnya di apa menurut teman-teman? Kalau saya itu menganalisis yaitu di hasil cetak yang tidak pudar. Jadi kita harus pinter memilih jenis tinta ya, karena keawetan suatu cetakan foto itu tergantung di tinta. Kalau kita ngerti loh ya jenis-jenis tinta, karena karena banyak, gak cuma tinta dye. Kalau orang awam mengenal printer atau bawaan printer ya, katakanlah bawaan printer ya, untuk Canon, Epson, HP, Brother itu memakai tinta dye ya. Untuk tinta pigmen, paper, sublim, DTF itu adalah tinta yang terpisah dari si produk ya. Kita harus menggantinya sendiri ya untuk tinta ini ya. Jadi kalau tinta bawaan printer itu mesti memakai tinta dye karena lebih ramah lingkungan atau ramah di spare part ya.
Kita kembali lagi di ini ya, soal hasil atau yang tidak pudar ya. Jadi kita ngomongin masalah foto. Jadi karakter yang cocok untuk foto tadi ya, ini dua, yaitu pigment dan art paper. Jenis tintanya itu keruh, sama-sama keruh teman-teman ya. Untuk tintanya itu enggak cair, enggak bening kayak santan yang diberi warna, yaitu tinta pigment atau art paper. Jadi soal harganya itu seratusan ya, kurang lebih ya. Pokok berapa ya? Kok dia ratusan ribu kalau nggak salah itu. Mungkin ada ya yang universal yang murah di bawah 100 ribu. Tapi kalau tinta dye kan itu ada yang berapa ya? Nggak sampai 20 ribu juga ada. Kalau tinta dye, tinta pasaran. Untuk kualitas ya, untuk kualitasnya itu biasanya loh, untuk awam saya sarankan memakai pigmen aja ya. Kualitasnya ini untuk dua ini ya, itu sama menurut saya ya, karena juga sama, mungkin ada perbedaan dikit, nggak begitu spesifik, saya sulit menerangkannya karena hampir sama. Tapi jarang juga yang memakai pigmen, biasanya orang memakai art paper ya, karena untuk cetak ID card itu, ngerti kan ID card kayak KTP itu, sekalian buat cetak itu memakai tinta art paper. Efek samping itu menurut saya troubleshooting ya, kadang kita kesulitan kalau teknisi mengatasi jenis-jenis tinta ini, kadang membutuhkan waktu yang begitu lama. Kalau sudah mampet di head itu ya agak sulit lah. Jadi printer yang cocok memakai art paper atau pigment yaitu printer Epson ya, yang lebih ke menurut saya ke pasaran yang lebih sering memakai yaitu printer Epson. Canon juga ada tapi tinta pigment atau art paper ya, tapi terpisah ya, nggak begitu up to date sih, lebih ke Epson menurut saya. Jadi untuk daya kentalnya itu menurut saya hampir sama, pigment sama art paper memang sama menurut saya, tapi jenis tintanya itu beda namanya. Jadi kadang bagian art paper atau kalau sudah kering di head seperti ini ya teman-teman, kadang itu mengendap di sini itu seperti ada karetnya ya, apabila lama tidak terpakai mengendap karet, seperti karet. Kadang saya pakai saya sosok pakai cutter seperti ini itu bisa, menurut saya mengandung kadar karet atau apalah itu, saya juga sulit untuk menerangkannya, nggak ngerti komposisinya apa, tapi emang bagus buat cetak foto, nggak pudar ya. Jadi saran saya kalau memakai dua jenis tinta ini setiap hari dipakai ya, agar si karet itu enggak kering di sini. Jadi si head itu terus dialiri tinta, jangan sampai lama didiamkan. Dan ini teman-teman juga harus mengerti ya, perlu dipahami dengan benar ya, efek samping dari tinta tersebut, dua tinta pigment sama art paper itu kalau sudah menyumbat head, kering di dalam head, menjadi problem terbesar atau masalah terbesar printer ya. Karena 80-90% tidak bisa diservis kalau sudah menyumbat head ini. Karena kalau dilihat di mata telanjang seperti ini, head ini ada lubangnya? Enggak kan ya, seperti kaca. Sebetulnya ini ada lubangnya. Jadi kalau tinta yang kental itu masuk di head ini dan enggak dipakai lama, dia akan menyumbat si lubang-lubang kecil ini ya. Ini ada lubangnya, tapi secara kasat mata emang enggak ada ya. Jadi seperti itu, makanya saya sarankan harus sering dipakai. Dan menjadi problem lagi kalau nggak bisa diservis, teman-teman harus ganti head ya. Ganti head itu harganya 1 juta lebih plus pasang. Jadi kurang lebih itu 1 juta lebih ya, nggak kurang lebih, mesti 1 juta lebih plus biaya pasangnya. Jadi untuk itu saya sarankan jangan sampai lalai tidak dipakai
Kalau nggak dipakai, teman-teman harus siapkan nih loh, uang 1 juta, mungkin lebih 200 atau 300 ribu ya. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman, untuk bagus, untuk hasilnya pigment dan art paper ya, itu memang hasilnya bagus sekali. Hasil cetakannya itu padat, tidak pudar. Yang dicari kan dua itu, karakter dua tinta itu untuk cetak foto. Apalagi kalau cetak foto menggunakan jenis kertas foto yang silky, yang ada kayak metaliknya itu bagus sekali. Seperti itu ya. Jadi tinta pigment dan art paper itu bagus untuk cetak foto, tetapi teman-teman harus mengerti resikonya ganti head apabila tidak terpakai ya. Ganti head bila lama tidak terpakai, tapi hasilnya plus bagus sekali untuk cetak foto. Dan di sini saya juga berikan alternatif untuk teman-teman yang gak mau ini ya, menanggung resiko. Biasanya ada yang menggunakan tinta dye, tinta yang di pasaran, tapi teman-teman juga analisis sendiri karena merek itu banyak ya di pasaran, kadang nggak sesuai yang diinginkan. Jadi teman-teman harus uji coba sendirilah ya kalau tinta dye. Jadi kalau memakai tinta dye itu plusnya harus ditambah laminasi ya agar tidak pudar. Laminasi itu apa ya, kayak lapisan apa ya seperti plastik mungkin ya, laminasi itu. Atau kalau di pasaran mungkin dilaminating atau dipres mika, karena enggak akan ada tekanan udara di tinta yang sudah menempel. Kadang kalau enggak dilaminasi, kalau memakai tinta dye mungkin beberapa bulan akan pudar. Tapi kalau teman-teman nyimpannya di album foto, ngerti kan album foto yang kayak buku itu, nah jadi itu lebih efisien sih, nggak mungkin pudar karena nggak ada tekanan tinta, apalagi sudah ditutup ya. Jadi efek sampingnya nggak ada, di headnya nggak ada, di cartridge-nya nggak ada. Jadi printer itu nggak begitu ada efek sampingnya yang lebih lah kalau memakai tinta dye. Jadi kembali ke teman-teman, milih yang mana, tinta pigment dan art paper atau tinta dye dengan resiko yang seperti ini, dan ini tanpa resiko. Tanpa resiko pun printer harus juga sering dipakai ya, seminggu sekali atau 2 kali harus dipakai agar tintanya juga tetap bagus, tetap dialiri tinta. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu ya, dan terima kasih.